Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Topik bahasan kita hari ini tentang kejahatan siber di bidang perbankan atau pencurian data kartu kredit di sini ya. Oke, pendahuluannya, bank memiliki peranan penting dalam aktivitas ekonomi masyarakat. Hal itu terkait karena bank memiliki dua kegiatan pokok, yaitu menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya dalam masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lain demi meningkatkan taraf hidup masyarakat. Ini banyak peredaran uang dari bank tersebut menyebabkan bank memiliki kerentanan penyalahgunaan kewenangan baik dari internal bank itu sendiri maupun pihak luar yang hendak diperoleh secara tidak sah dana dari bank, bahkan menyimpan hasil kejahatannya di bank tersebut. Nah, oleh sebab itu bank berupaya terus mengoptimalkan layanan ke masyarakat. Nah, pemanfaatan dan pengembangan teknologi informasi dalam layanan perbankan merupakan hal yang dilakukan seluruh bank di Indonesia sehingga diharapkan dapat meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan efektivitas operasional. Itu ya, dalam melayani customer ataupun nasabah. Nah, salah satu bentuk pemanfaatan teknologi informasi di perbankan yaitu pengoperasian komputer yang saling terintegrasi antar unit kantor, telebanking, dan penggunaan ATM (automatic teller machine). Akan tetapi, sekalipun terus dilakukan pengoptimalan, upaya tersebut tidak terlepas dari tindakan kejahatan yang menyerang bank. Terlebih merupakan negara dengan kejahatan siber yang tinggi di dunia, di mana di resource yang kita dapatkan di mana Bareskrim Mabes Polri menyatakan bahwa selama periode 2012 sampai 2015 terdapat 497 pelaku kejahatan siber yang menyerang sistem perbankan atau pembayaran perbankan di Indonesia. Akibatnya, kejahatan itu bank di Indonesia mengalami kerugian mencapai hampir 35 miliar lebih. Lebih lanjutnya, menurut Subdirektur Cybercrime Bareskrim Polri selama 2 tahun ini telah menerima 101 laporan pencurian uang nasabah dengan kerugian puluhan miliar rupiah. Ini baru tentang kasus tentang pencurian atau pemblokiran data di sini ya. Nah, kasus kejahatan siber di bidang perbankan, merupakan kejahatan yang tergolong baru sehingga memiliki karakteristik berbeda dengan kejahatan tradisional, konvensional. Adapun ciri kejahatan bisa dilihat dari 4 aspek di sini: non violence atau tanpa kekerasan, minim kontak fisik, menggunakan peralatan, equipment, dan teknologi, memanfaatkan jaringan telekomunikasi, media, dan informatika global di sini. Jadi ada 3 modus kejahatan siber ya perbankannya. Yang digunakan sarana internet adalah carding, type of site, dan phishing. Nah, paling banyak itu lari ke phishing di sini dan carding. Oke, nanti saya kedepannya akan saya bahas di sini ya tentang sejarah carding dan sebagainya. Tapi saat ini belum saya akan bahas tentang carding. Modusnya adalah pelaku carding ini memperoleh data kartu kredit korban secara tidak sah illegal interception dan kemudian menggunakan kartu kredit. Ini hanya intermezzo saja untuk belanja di toko online atau forgery. Nah, modus ini terjadi karena lemahnya sistem perlindungan data perbankan, keteledoran pengguna, dan lemahnya sistem autentifikasi yang digunakan dalam memastikan identitas pemesanan barang di toko online. Kemudian modus kejahatan siber di perbankan yang kedua yakni adalah tipu site. Pada modus ini pelaku memanfaatkan kelengahan korban yang tidak hati-hati, mengetikkan nama situs bank online yang hendak diaksesnya, di mana situs tersebut merupakan situs palsu. Ini nanti akan jadi pelaku ini akan mendapatkan ID, user ID dan password di sini. Dan biasanya digunakan untuk yang pertama membeli data nasabah dari oknum bank. Misalnya Rp20.000, kemudian si pelaku menelpon atau persatu nasabah kartu kredit dengan mengatasnamakan pihak bank dengan alasan penawaran upgrade paket. Ya, seperti itulah, tipu-tipu seperti itu banyak sekali, apalagi namanya ada SMS Blaster, Anda bisa beli di Tokopedia, ada di Bukalapak juga ada. Kalau dulu kan ada namanya Wamu Gamu ya, itu untuk SMS Gateway, sekarang ada SMS Blaster sendiri. Kemudian apabila si korban tadi sudah setuju, mereka akan mendatangkan kurir ke pihak korban. Nah, kurir datang, mereka mau minta data lengkap seperti KTP, kartu kredit. Nanti akan di-scan, bahasa umumnya difotokopi secara bolak-balik KTP dan kartu kredit. Bahaya juga nanti untuk bisa jadi pinjaman online. Itu sangat mengerikan sekali ya. Jadi hati-hati memberikan ID ke orang lain.
Kemudian setelah selesai si pelaku akan membuat duplikat kartu kredit Anda dan mereka akan datang kembali kepada Anda untuk memberikan kartu kredit yang baru dengan datang ke tempat Anda tinggal. Nah, si pelaku datang dengan menggunting kartu kredit Anda agar tidak terlihat seperti lebih dipercaya. 6. Apa yang mereka gunting itu adalah kartu kredit yang palsu, yang asli sudah mereka kantongin. Jadi berbahaya di sini ya. Terus kemudian modus ketiga nih, phishing. Pelaku seringkali mengincar 4 digit angka di belakang kartu kredit dengan nomor PIN-nya, sehingga atas data tersebut digunakan oleh pelaku untuk bertransaksi atas nama nasabah. Caranya bagaimana? Dengan menelpon untuk memperbarui data diri kartu kredit. Si pelaku ini akan menelpon dan mengaku sebagai perwakilan dari pihak bank atau surveyor yang ingin memperbarui data kartu kredit. Nah, modus ini juga bisa dilakukan via email di mana pelaku menanyakan hal yang sama seperti di atas. Kedua, transaksi di toko online atau palsu. Modus lain yang sering digunakan dalam membuat situs belanja palsu, sehingga apabila Anda melakukan pembayaran atau kartu kredit pada situs online yang tidak terpercaya, kemungkinan tujuan mereka adalah mencuri data kartu kredit. Yang ketiga, skimming. Nah, teknik skimming ini dilakukan dengan menggunakan alat penyalin informasi. Umumnya sih alat ini ditempelkan pada mesin ATM bank. Namun juga dapat dilakukan pada mesin IDC kartu kredit dengan metode yang sama. Yang keempat, menggunakan koneksi WiFi palsu. Jadi broadcast ya, atau broadcast SSID yang palsu di sini ya. Pelaku menggunakan sebuah, kalau teknologinya saya akan sebutkan sedikit di sini ya, bisa menggunakan dengan, kalau WiFi palsu bisa pakai Twin Evil, jadi Twin Evil gitu ya, atau Evil Twin lah. Anda cari aja di situ, di Google udah banyak sekali ya. Pelaku menggunakan sebuah alat seperti router internet yang dapat menciptakan koneksi internet WiFi palsu di gadget calon korban. Ketika calon korban telah terkoneksi dengan koneksi lain, si pelaku dapat dengan mudah melihat informasi yang tersimpan dalam browsing history korban. Nah, salah satu informasi yang biasanya dicari pelaku adalah informasi transaksi kartu kredit. Setelah diketahui berbagai modus dan cara pencurian data kartu kredit tersebut, maka masyarakat perlu lebih berhati-hati dalam melakukan transaksi maupun tindakan di ruang siber, sehingga tidak timbul kerugian yang dialami. Untuk validasi laporan atau slide ini Anda bisa lihat di akses di sini ya, di pembobolan kartu kredit pelaku gasak Rp 1,1 miliar dari korban. Ini dari metrotempo.co, rate 1234147, pembobolan kartu kredit pelaku gasak Rp 11 miliar, pencurian lewat kartu kredit dan sebagainya, banking, korban kehilangan dan sebagainya. Link source-nya bisa pakai helawadu.id, blog kejahatan siber di bidang perbankan. Nah, ini contoh tentang kejahatan siber di bidang perbankan. Tetap waspada. Kalau bisa menggunakan e-banking ya, Anda selalu update berkala dan selalu clear gadget Anda. Jangan install beberapa aplikasi yang dari unknown resource, itu sangat berbahaya sekali. Oke, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.